Oke guys, kali ini aku ada servisan ini tuh Puma ya, jam Puma, namun ininya apa itu dia menggunakan kaca blue sapphire. Kalau blue sapphire tandanya kalau begini kan tuh biru, biru-biruan, itu bagus. Namun ini versi replikanya ini, tapi bagus ini, stapnya kayak gini tuh. Kalau saya ini nggak usah tak finishing tuh udah bagus, jadi menandakan kalau jam tangan ini adalah jam tangan tua. Oke, langsung saja bagaimana prosesnya. Kita akan bersihkan yang seperlunya saja, tetap mengedepankan keeksotisan dari jam tangan ini gitu. Oke, sebentar kita urusin dulu. Nah, ini seperti ini bongkar dulu mesinnya aja. Kalau kayak gini kan aku pakai pen tuh malah melukai, jadi aku pakai selahnya menggunakan ini aja bisa. Ini tuh, nah gini aja tekannya. Tuh isinya nih udah kayak gini ya, udah bocor dan buluk ini isinya ini. Bagaimana ini apa itu perbaikannya? Waduh, kita cek dulu, kita coba dulu. Waduh, mesinnya kan udah rusak ini guys. Dapat ditandai seperti ini. Nah, ini sudah pada berkerak semua ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba untuk menghidupkan. Coba tahu kayak gini tuh hidup gitu kan, nggak tahu ya. Mati nih guys. Oke, kita upayakan untuk menghidupkan sebisanya. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita ganti mesin kalau nggak bisa. Kita lepas dulu baterainya gitu. Nah, ini sudah bergerak kayak gini, kita bersihkan. Saya bersihkan keraknya ini, siapa tahu bisa. Kalau nggak bisa ya ganti. Namun kayaknya sih kemungkinan untuk bisa ini sekitar 20% atau 15%. Kalau dihitung persentasenya itu seperti itu. Oke, aku menggunakan sikat lagi. Sikat ini ya belum saya gunakan ya. Sebentar saya gunakan dulu pembersih menggunakan ini. Kita gunakan apa ini, minyak serbaguna seperti ini.
Dan setelah itu kita panaskan. Kita di sini karena kalau sampai kena kamera itu kalau kena kamera saya akan merespon hawa panas gitu, biasanya itu seperti itu. Namun ini juga nggak boleh terlalu panas ya, karena apa? Karena nanti gear-gearnya itu pada layout dan pada rusak malah gearnya. Harus gunakan sesuai aturan. Ini aku punya batu gio asli guys. Aku misalkan tapi ini buatan sendiri, handmade, buatan asli, buatan tangan saya sendiri. Itu gimana ya, rasanya enak banget, nempel magnet nempel. Kalau di Shopee banyak dijual, harga mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah di Shopee. Itu di toko online lah, di online shop, di marketplace, Shopee, Tokopedia, itu apa itu Facebook tuh banyak. Namun kebanyakan tak lihat itu dia nggak ada seratnya. Aku takutnya tuh apa itu KW, batu buatan, itu malah merusak gitu. Namun secara ilmiah ini belum terbukti bahwa batu ini tuh bisa menyerap racun atau apa, itu belum terbukti secara ilmiah. Aku sendiri juga sudah membuktikan ini cuma sebatas apa itu eksperimen sederhana. Saya ngasih dia minyak itu yang minyak alami dari tubuh. Itu seperti apa, seperti ini, nggak bisa isinya mati guys, seperti tangan atau keringat yang nempel di wajah itu tak lap di sini dan itu langsung dia memudar dan hilang. Nah itu secara teori kalau di kaca itu tidak bisa, di kaca malah nempel. Secara teori ya gitu, karena dia memiliki jet tulisannya itu, dia bisa menguapkan minyak ini, menguraikan minyak ini secara cepat dengan uap itu. Lebih tepatnya bukan menyerap racun, tapi menguraikan racun, menguap racun, menjadikan dia sebagai uap. Itu bentuknya seperti ini ya. Nah ini ada apa itu, logo setangkai bunga itu asli dari batunya gitu, yang menjadikan aku suka. Kita buat pipa seperti itu. Karena apa? Karena cowok itu selalu tidak pernah dewasa karena membutuhkan mainan. Itu cowok tuh guys. Dalam psikologi itu sebenarnya cowok itu tidak pernah dewasa karena dia akan selalu membutuhkan yang namanya mainan. Oke, ini kalau diperbaiki itu biaya perbaikannya sama biaya beli mesinnya itu lebih murah biaya beli mesin satu blok. Maka akan saya buat ganti mesin saja satu blok, namun yang kalender bawah. Nah kalender bawah ini ada enggak itu. Ini ada. Iya, kalau di bawah itu yang ini. Ini kalender apa ini? Kalender samping juga ya. Seperti ini. Kalau misalkan aku makan permen ini, saya anggap yang di batu gio ini permen, kalau tahu tak sebutkan kan nggak bagus. Aku makan permen ini itu kalau jadi sini tuh rasanya gimana ya, hambar.
bersihkan ini. Aduh, ini kacanya juga lepas ini guys, kacanya ini. Aduh, kacanya lepas ini guys. Ini dia menggunakan apa ini? Lem solasi bolak-balik dia. Oke, kita bersihkan aja dulu. Kaca atas sama yang atas itu yang ini ya. Oke, kita bersihkan dulu kacanya. Punya lem bolak-balik enggak sih? Soalnya menggunakan solasi bolak-balik. Ini kalau aku misalkan menggunakan sistem menggunakan kaca apa itu, masalah lem Cina atau lem Alteco itu kurang bagus di sini. Kacanya bagus ini, pelangi ya, Pak, pelangi kayak gini gitu ya. Suka aku banget sama kacanya, suka banget. Oke, lalu ini tak bersihkan dulu, aku lepas. Kurang center, kalau nggak center nggak bagus juga. Kita senterkan ke tengah posisinya, nah gitu. Nah, seperti ini. Kita bersihkan ini juga backgroundnya. Kemarin aku cari-cari referensi tentang batu black jet ini, batu giok black jet lebih tepatnya itu ya, ini paratan dikit. Itu kalau yang handmade, yang buatan sendiri itu biasanya terbuat dari apa itu, resin kebanyakan atau dari apa ya. Itu bahaya, malah bahaya buat kesehatan. Namun kalau batu black jet ini, kalau teman-teman googling ya gitu ke Halo Dokter, nah, itu kan aku dapat informasi itu dari Halo Dokter. Namun itu juga aku harus apa itu mengkaji ulang, nggak bisa aku ambil referensi dari situ tanpa harus mengkaji, membuktikan dan meneliti ya, gitu. Jadi referensi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, buktikan dulu, nah, gitu. Meskipun itu sumbernya apa itu, sumbernya itu 90% akurat, namun kita sudah belajar logika sampai sini ya, gitu. Kita wajib kaji kembali gitu. Tidak boleh hanya dari yang informasi yang katanya, kalau kita sendiri tidak pernah apa itu meneliti secara langsung, nah, gitu.
pada sejarahnya ini, mitosnya batu ini itu dapat menyerap racun. Nah itu saya sudah beri keterangan situ, hasil survei atau penelitian saya, hasil praktek saya itu sudah tak terangkan tadi. Seperti itu penjabarannya, itu seperti itu sudah digunakan dari suku Maya atau Yunani kuno. Acuannya ilmu pengetahuan rata-rata gak di situ ya, nggak semua dari situ. Seperti itu. Namun setelah kaji secara ilmiah itu tidak ada. Ya tadi penjabarannya sesuai penjabaran setelah saya melakukan penelitian itu dia tidak menyerap. Nah, kalau orang dulu kan langsung hilang dikira menyerap. Secara logika bagaimana? Kita sudah belajar logika. Karena batu ini itu tidak mengandung yang namanya pori-pori. Gitu. Ini kita jadi nggak bisa menyerap. Namun dia bisa menguraikan hawa panas gitu, atau hawa dingin. Kalau hawa dingin itu biasanya langsung masuk meresap, dia menjadi cepat dingin. Aku dicoba semalam di air hujan langsung dingin banget ya. Nah itu fungsinya hampir sama seperti menyerap gitu. Namun itu secara teknik, secara mekanisme kita sudah belajar mekanisme, kembali ke mekanisme itu tidak menyerap. Karena yang menyerap itu harus ada yang namanya pori-pori. Kemarin sebelum saya finishing itu, kalau dalam pembuatan empu zaman dahulu itu bisa dikatakan seperti kalau pernah lihat film Ken Arok ya. Ken Arok itu kan seorang empu membuat keris. Empu ini membuat keris. Terus kerisnya itu belum jadi karena Ken Arok nggak sabar, itu di filmnya itu seperti itu. Akhirnya dia menarik kerisnya secara paksa untuk melenyapkan. Nah ini bahasa yang agak bagus, melenyapkan tunggul ametung atau itu. Kalau dijabarkan seluas, kisah Ken Arok ini mengandung suatu politik yang hingga saat ini itu masih digunakan orang-orang zaman sekarang. Itu kita bahas lagi karena pembahasannya adalah pusaka atau jimat. Jimat ini kalau dalam bahasa Jawa itu siji di rumat, artinya satu yang dipegang gitu. Jimat buat pegangan. Mekanismenya sama kayak Tuhan. Nah, gitu. Tuhan di sini tuh saya beri nilai adalah sebuah harapan. Tuhan itu sama halnya dengan harapan. Ini kita putar dulu ya. Gitu, Tuhan itu. Ya, terus benda-benda yang orang zaman dahulu itu seperti batu kayak gini atau benda-benda yang dicintai itu rata-rata dikulturkan, dibudayakan, terus diyakini gitu. Dibudayakan terus diyakini sehingga terjadilah sugesti atau keyakinan yang bisa disebabkan keyakinan yang dinamakan sebuah keyakinan pagan gitu. Jadi keyakinan terhadap suatu benda itu dinamakan pagan. Pagan itu apa? Teman-teman bisa browsing sendiri. Pagan itu apa?
seperti ini kita cek dulu, lalu kita pasang. Ini tinggal kacanya ini guys. Kita pasang kaca dulu. Di analisa orang-orang zaman dahulu itu menggunakan analisa klasik atau aku menyebutnya analisa primitif. Kadang aku tuh melihat anak saya itu kalau biasanya kadang tuh memakai tali-tali ya gitu, tali-tali atau aksesoris-aksesoris yang saya anggap itu primitif dipakai di apa itu di badannya itu. Aku kok keingat dengan orang-orang zaman primitif. Nah itu mungkin kan skala IQ, skala berpikir orang zaman dahulu sama sekarang itu berbeda gitu. Skala pemikiran atau skala otaknya, volume otaknya, atau kalau volume otak sih relatif aku bilang, namun otak yang digunakan untuk berpikir itu sedikit. Mengandalkan kepercayaan dan keyakinan tanpa adanya riset dan pembuktian. Nah gitu. Pembuktian yang real gitu. Jadi lebih ke meyakini saja, mempercayai dan meyakini atas sebatas keyakinan. Seperti itu banyak sampai sekarang masih digunakan di zaman modern sekarang tuh banyak gitu. Namun pada praktek-praktek tertentu itu juga ada istilahnya itu resiko. Kita meyakini sesuatu terus itu yang biasanya kalau resiko itu cara ritualnya, itu yang mengandung resiko itu ritualnya. Itu ada istilahnya, ada resiko dalam ritualnya itu. Sebentar kita taruh sini dulu. Terus pada masa perkembangan ilmu pengetahuan gitu itu diciptakan tuh orang-orang zaman dahulu menciptakan sebuah jamu ya, lebih tepatnya jamu bukan obat. Nah itu jadi ini biasanya dipikirkan oleh seorang tabib gitu, dari penelitian dari bahan-bahan apa itu perkembangan zaman, uji coba gitu hingga akhirnya terciptalah ilmu pengobatan sehingga berkembang sama ini menjadi ilmu kedokteran seperti itu. Nah pada zaman dulu juga pengobatan itu mengandalkan logika. Zaman dulu pengobatan hanya sebatas mengandalkan logika tanpa riset, juga saya bilang pincang. Logika tanpa riset itu juga pincang. Nah, gitu. Misalnya logika tanpa majas gitu. Mantek tanpa majas itu pincang. Lah kok pincang bagaimana? Orang dulu itu mengobati orang gila, orang kesurupan itu dengan cara melubangi kepalanya. Nah, gitu, melubangi tengkorak kepala. Orang zaman dulu itu seperti itu. Kalau mengobati orang gila, orang kesurupan tuh dia melubangi kepala sehingga akhirnya tidak sembuh, ya meninggal. Itu dalam filosofi atau logika pada masa saat itu biar setannya itu yang merasuki itu keluar, kesurupan gitu. Lalu pada zaman agak naik sedikit modern gitu, itu ada istilahnya itu tenaga dalam. Dia bisa mengeluarkan dari dalam syuat gitu. Nah, itu pola pikir zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita sudah belajar logika dan ilmu pengetahuan di sini, itulah bentuk apa ya, ledakan emosi, sebuah emosi secara psikologis, secara ilmu psikologi itu seperti itu. Nah, gitu. Kalau misalkan orang kerasukan dibawa ke dukun yang nggak tahu
apa itu mekanisme dan logika yang belum pernah belajar di channel saya ini, itu akan nanti diindikasi, nanti akan diobatinya secara begitu. Lalu ada yang agak nggak ekstrim, nggak terlalu berbahaya dikit ya, dia menggunakan apa ini, kok bisa tak ya udah ini aja bisa, yang penting kuat. Oh ini bisa menggunakan air minum. Gitu, air minum ini katanya, ini masih katanya ya, aku belum tahu fakta atau benar. Kalau orang tuh air didoakan maka molekulnya akan berubah warna. Itu katanya, itu penelitian dari Jepang, namun fakta atau hoax itu belum saya telusuri lebih dalam. Namun faktanya juga, kalau faktanya air itu dapat apa ya, menetralisir racun. Kalau secara ilmu medis itu seperti itu. Kalau misalkan didoakan terus molekulnya berjaya, dikutukin, itu zaman kemajuan ilmu pengetahuan tuh dia menggunakan sarana air dalam pengobatan tuh seperti itu. Tengah dalam terus air, itu seperti itu. Artinya aku ngomong seperti ini hanya sekedar ngomong apa menggunakan riset? Ya aku tentunya menggunakan riset gitu, berdasarkan apa penelitian saya, jadi nggak salah ngomong gitu. Dalam praktek apa sih pengobatan tuh, istilahnya japa mantra atau doa itu dia menempati kedudukan yang nggak terlalu penting kalau menurut saya. Itu nggak terlalu penting, itu prakteknya, lebih ke prakteknya. Doa itu hanya sebatas harapan atau niat, gitu, sebatas sarana atau ucapan untuk niat. Niatnya apa ya, dari doa situ. Niat, utamanya ke niat dan prakteknya ke situ. Gitu. Karena ada istilah berdoa tanpa diimbangi dengan usaha, maka apa itu istilahnya seperti apa kurang tahu, yang intinya itu ndak bagus dan ndak benar ya. Berdoa ya berusaha, seperti itu. Seperti ini. Ini nggak lepas ya. Oh, kalau ini udah lepas ya nggak usah dipersulit. Lalu pagoda ininya itu bagaimana ya supaya ini terlihat eksotisnya itu. Oke, aku menggunakan cleaner yang terbuat dari apa itu, yang expired kemarin tuh sudah tak contohkan ya, namun tak kasih wadah atau tempat seperti ini gitu. Kata wadah ini juga bervariasi guys, gitu, bervariasi. Kalau dalam bahasa Jawa ini, karena saya orang Jawa yang lebih paham detail tentang bahasa Jawa tentunya ya, ketimbang orang-orang yang tidak Jawa. Di tempatku itu makam itu adalah sebuah kuburan. Nah, kuburan atau tempat pemakaman itu tempatku. Kalau daerah Jawa Timur itu makam ya kuburan. Kalau makom itu tempat gitu.
Jadi kalau itu biasanya digunakan dalam bahasa-bahasa sastra. Kalau di Jawa Timur itu seperti makom. Makom itu artinya tempat. Nah itu kalau kita menggunakan majas ya, itu rata-rata seperti itu. Makom itu diartikan sebagai tempat, bukan terus pemakaman. Nah, gitu bukan. Atau misalkan di sini ya tempat angker kuburan ya gitu ya, di Jawa Timur ada juga punden. Nah, itu istilahnya punden itu persinggahan. Kalau di sini apa aku nggak tahu sih. Kalau di Jawa Tengah aku justru nggak tahu, kurang paham daerah sini. Padahal saya lahir di sini, hidup lama di Jawa Tengah, namun malah bahasa-bahasa yang seperti itu kurang memahami. Karena kebanyakan buku yang saya baca dulu itu adalah buatan orang Jawa Timur. Nah, gitu. Kemungkinan seperti itu juga bisa terjadi. Ini yang kenal sama apa itu, ini yang namanya sudah malang melintang. Dia itu sebenarnya seorang penulis yang hebat dan juga apa itu pendekar gitu. Itu dari Jawa Timur. Nah, itu nanti tak kasih tahu orangnya di mana. Itu namanya itu Pak Gatot Margono gitu. Itu rata-rata tenar, itu orang itu tenar di apa itu guru jalanan. Nah itu nanti tak tahu, biasanya itu bagus itu Pak Gatot Margono. Dia seorang penulis yang handal. Aku lebih memandangnya dia hanya seorang penulis yang handal, bukan seorang pendekar atau apa, itu bukan. Aku menceritakan dia ya karena aku memang tahu rumahnya, pernah datang ke orang ya gitu. Dia orang Magetan. Itu bukunya itu saya tak baca ketika aku SMP, SMP dan SMA. Buku karya-karyanya itu saya tak baca. Sehingga aku penasaran sama orangnya gitu. Penasaran. Aku datang ke rumahnya, ternyata orangnya itu ya udah tua sih, namun ya masih sehat badannya, tinggi besar seperti Belanda. Ternyata itu orang itu terkenal di dunia persilatan seperti apa, SH itu IKSI. Terus dulu di sekolah saya juga ada istilahnya periksa diri. Nah itu orang itu terkenal di situ ternyata. Aku tahunya itu malah sebelum dia terkenal di situ, aku udah datang ke rumahnya. Nah, gitu. Karena dulu aku memang pengen banget jadi penulis masalahnya. Namun pasar sekarang penulis itu tidak bagus. Pasarnya itu tidak bagus. Jadi aku lebih penulis bukan langsung ke materi, bukan hobi sebenarnya di situ. Nah ini udah jadi kita ini nggak usah dibersihkan menggunakan apa itu sikat seperti ini, nggak usah ya guys ya gitu. Nah seperti ini akan menambah daya tarik atau eksotis bagi pengguna apa itu jam-jam jadul tuh, akan nampak lebih eksotis dan keren. Nah seperti ini udah kita lihat sini ya. Nah, gitu. Agak rata-rata dikit itu bagus sebenarnya. Bagi seorang kolektor itu akan menjadi nilai seni yang bagus. Nah, seperti ini. Oke, nanti teknik saya tetap di channel Jendela Wali.